sangat istimewa karena disebutkan oleh para ulama bahwa wilayah Khaybar saat itu adalah wilayah paling subur di kota Madinah. Yang sebelumnya orang-orang Yahudi itu boleh dibilang mengendalikan apa istilahnya suplai perekonomian di Madinah secara umum, sebagaimana yang dulu pernah saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan perseteruan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah, itu juga ternyata adalah sumbangsih dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Sebagiannya itu punya perjanjian dengan suku Aus, sebagiannya juga punya perjanjian dengan suku Khazraj, yang kemudian mereka saling membantu di dalam memusuhi yang lain. Walaupun sebagian Yahudi tadi itu hanya pura-pura saja bermusuhannya, hanya untuk mengambil hati suku yang mereka bersekutu dengannya tadi itu, untuk mempertahankan hegemoni perekonomian mereka. Jadi ketika terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj, ya mereka lah yang menyuplai barang kebutuhan, mereka lah yang menyuplai alat-alat peperangannya dan seterusnya. Jadi sejak dulu ada orang-orang yang memang mengambil keuntungan dari adanya peperangan, Pak. Ya. Sampai ada istilah the god of war itu. Apa istilahnya? Dewa perang itu karena memang dia mengambil keuntungannya dari adanya konflik dan peperangan. Sebagaimana yang sempat disinggung baik dalam bentuk artikel, film maupun yang semisalnya itu, yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang dengan apa istilahnya menjadi raja tega tadi itu mensuplai berbagai macam bentuk persenjataan di dunia konflik yang ada dan mengambil keuntungan dari itu. Dan itu sudah sejak dulu ternyata ya. Bagian dari yang kemudian menjadi keuntungan bagi orang-orang Yahudi tadi itu. Makanya ketika Nabi SAW tiba di Madinah, saat suku Aus dan Khazraj itu berbaiat kepada Nabi sehingga mereka tidak lagi bermusuhan dan memilih Islam sebagai bagian dari jalan kehidupan mereka, maka ketika kemudian Nabi tiba di Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah saat itu membuat kedengkian tersendiri di kalangan orang-orang Yahudi. Ditambah lagi Nabi ke Madinah itu bukan hanya sekedar datang, tapi bahkan bermukim di sana, bahkan mendirikan pasar kaum muslimin di sana, sehingga dukungan penduduk Madinah kepada Nabi itu semakin kuat, sedangkan apa istilahnya dukungan kepada orang-orang Yahudi di sana itu semakin lemah. Makanya nanti terkait dengan firman Allah di awal Quran surat Al-Baqarah terkait dengan apa namanya orang-orang munafik itu, yang di bagian 5 ayat ketiga dari awal surat, di sekitar ayat ke-11 sampai bawah itu ya, sampai di apa namanya di 10 ayat berikutnya itu, antara 11 sampai 20 itu kan Allah menyinggung tentang orang-orang munafik. Adanya mereka itu adalah menguntungkan orang-orang Yahudi tadi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi orang-orang munafik itu kalau lagi Nabi menunjukkan muka manis dan dukungannya kepada Nabi dan kaum muslimin, tapi ketika kemudian dia kembali kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan kami ini cuma acting di sana. Kami hanya mengolok-olok mereka saja. Dan itu bagian dari yang kemudian terjadi.
Sampai akhirnya satu persatu kelompok-kelompok Yahudi tadi itu menunjukkan permusuhannya kepada Nabi SAW dan kaum muslimin, sehingga masing-masing satu persatu kemudian diusir dari kota Madinah. Dan yang terakhir adalah kelompok Yahudi Khaybar tadi. Dan ini menjadi bagian dari kemenangan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin di kota Madinah, sehingga Madinah bebas dari potensi gangguan internal. Karena saat itu kabilah-kabilah Yahudi yang ada itu, Pak, itu memiliki kekuatan-kekuatan yang nampak. Yang kalau kemudian itu apa istilahnya dipergunakan, maka berpotensi membahayakan kaum muslimin dari internal Madinah, dan itu terbukti ketika perang Khandaq. Jadi Yahudi itu mereka berkelompok membuat kota sendiri yang di apa istilahnya dibentengi, ya. Yang bentengnya itu bahkan tebalnya hampir 2 meter, Pak. Masya Allah. Tebalnya benteng itu 2 meter. Jadi jenengan sekarang silahkan lihat di Palestina itu, ya. Benteng-benteng perbatasan yang kemudian tingginya sampai puluhan meter itu. Itu tebalnya, Pak. Tebalnya itu lebih dari 2 meter bahkan itu. Tangan jenengan masuk, misalnya dilubangi yang sini sampai tembus sana itu. Tangan jenengan masuk, tangan di sana masuk, itu nggak bisa pegangan, Pak. Tebalnya. Tebalnya tembok. Masya Allah. Dan itu dalam aksi Taufanul Aqsa kemarin berhasil ditembus oleh Hamas. Jadi mereka merasa amannya itu karena adanya benteng-benteng tadi. Yang dulu mereka pekerjaannya itu, isengnya itu adalah, Pak, kalau lagi gabut itu, mereka lubangin temboknya itu, ya, kemudian dikeker gitu, ya. Nanti siapapun yang lewat, entah itu anak-anak, entah itu orang dewasa, intinya kaum muslimin lewat, tembak der gitu. Iseng aja itu buat main-main. Dan itu terjadi sudah sejak lama. Dan ini menjadi bagian dari yang kita lihat secara real bagaimana kekejaman mereka hari ini di Palestina. Insya Allah. Menunjukkan bahwa selama ada Yahudi itu tidak akan pernah ada keamanan bagi kaum muslimin. Semakin genting keadaan kaum muslimin, semakin berani mereka menampakkan taringnya. Dan mereka merasa senang dengan kondisi yang seperti itu menimpa kaum muslimin. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ada beberapa peristiwa yang kemudian terjadi setelah ditaklukkannya benteng Khaybar. Jenengan kalau lihat reruntuhan benteng Khaybar itu, dulu masa itu yang sisa-sisa peninggalannya kita masih lihat bagaimana mereka membangun tembok-tembok dan benteng-benteng yang kokoh tadi itu. Kita akan melihat bagaimana usaha mereka sejak dulu untuk mengamankan dirinya. Dan bentuk kepengecutan Yahudi tadi itu. Makanya nggak usah heran jenengan lihat di Palestina itu Yahudi bersenjata, yang dilawan adalah sipil. Karena mereka ya berani cuma seperti itu. Kalau lawan militer nggak berani. Lawan militer itu nggak akan berani. Yang terjadi ya seperti pas peristiwa awal Taufanul Aqsa itu. Militer lawan militer, yang ada mereka lari dan bersembunyi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah terjadinya peperangan tadi itu. Ya. Yang pertama adalah adanya seorang Badui yang kemudian datang menemui Nabi SAW
lalu kemudian apa istilahnya masuk Islam, kemudian mengikuti peperangan bersama dengan Nabi. Saat kemudian dibagikan apa namanya harta ghanimah yang merupakan hak setiap kaum muslimin yang ikut di dalam peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dia mengatakan apa ini? Sahabat yang diutus Nabi tadi itu mengatakan ini adalah bagian ghanimah yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapkan untukmu karena engkau mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa namanya orang Badui tadi itu menerima ghanimah tadi itu, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian apa namanya berkata kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa ini? Nabi jawabannya sama persis dengan apa yang dijawab oleh sahabat tadi. Itu adalah bagianmu yang aku membagikannya untukmu dari ghanimah yang kita dapatkan dari peperangan Khaybar. Maka kemudian orang Badui tadi itu mengatakan, bukan untuk ini aku mengikutimu wahai Muhammad, tapi aku mengikutimu agar aku dipanah di sebelah sini, menunjukkan lehernya, ya. Lalu kemudian aku mati dan aku masuk surga. Masya Allah, Badui itu ketika dia terpapar ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi manusia-manusia yang istimewa, Pak. Orang-orang Badui itu kan orangnya lugu, jujur, apa adanya. Kalau bahasa kita sekarang ini ya ceplas-ceplos gitu. Tapi itu menunjukkan keluguan hatinya tadi. Dan betul ternyata setelah kemudian Badui tadi itu datang menemui Nabi dan mengatakan seperti itu, yang kemudian dengan izin Allah, persis seperti yang kemudian diucapkan oleh Badui tadi. Dan dia meninggal dalam keadaan tertusuk, ya, anak panah, dalam redaksi yang lain tertusuk tombak, tepat di tempat yang dia tunjuk tadi. Masya Allah. Dan ini bagian dari yang juga disebutkan sampai kemudian Nabi ketika setelah peperangan mengumpulkan dan mengecek para jenazah yang ada dari para sahabat yang ikut dalam peperangan saat itu. Lalu kemudian Nabi mendapati ada seseorang yang tertusuk di bagian yang ditunjuk tadi itu. Kemudian Nabi mengatakan, apakah dia orangnya? Para sahabat kemudian mengecek dan mengatakan, iya ya Rasulullah, ini orangnya. Maka kemudian Nabi pun melepas jubahnya, menutupkannya pada jenazah orang Badui tadi itu, menyolatkannya dan mendoakannya. Bahkan di antara doanya adalah, ya Allah, inilah hambamu, ia keluar dalam keadaan hijrah di jalanmu, dan ia terbunuh dalam keadaan syahid di jalanmu, dan aku menjadi saksi akan hal itu. Ini salah satu di antara kisah yang terjadi pada perang Khaybar. Dan kita akan mendapati orang-orang yang seperti itu dalam setiap peperangan. Orang-orang yang dengan tulus membela agamanya tanpa ingin mendapatkan bagian dari dunia. Termasuk mereka yang kemudian berjuang di dalam melawan penjajah yang pernah bercokol di negeri kita dulu. Melawan Belanda, melawan Portugis, melawan mereka orang-orang yang kemudian menjejakkan kaki mereka di bumi Nusantara dulu. Dari kalangan kaum muslimin. Yang bahkan kita pun tidak mengenal nama mereka. Sebagaimana orang Badui yang disebutkan di dalam kisah ini. Tidak disebutkan namanya, Pak. Mereka dengan tulus hati mengikuti Rasulullah SAW dan membela agama ini. Bahkan memberikan jiwanya untuk kemuliaan kemuliaan
Islam dan kaum muslimin, bahkan namanya pun tidak diketahui. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa setiap kebaikan itu akan dikenang. Meskipun kadang-kadang pelaku kebaikan itu tidak diketahui namanya. Dan kenangan itu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan banyak nanti di dalam sejarah Islam, bagaimana mereka orang-orang yang namanya tidak dikenal, tapi apa yang mereka lakukan itu krusial di dalam kemenangan kaum muslimin. Memberikan sumbangsih yang real kepada kaum muslimin. Yang hari ini banyak di antara kita yang disibukkan bagaimana mengabadikan nama, sedangkan apa yang dilakukan efeknya tidak seberapa. Dan ini menjadi bagian dari yang kita dapati dari kisah seorang Badu yang kemudian ikut di dalam peperangan tadi. Kemudian kisah yang kedua, ada seorang budak hitam yang merupakan budak dari Yahudi Khaybar. Ketika ia melihat bahwa penduduk Khaybar itu sudah mengangkat senjata melawan Rasulullah SAW, ia bertanya, apa yang ingin kalian lakukan? Maka kemudian mereka menjawab, kami akan memerangi orang yang mengaku Nabi ini. Padahal sejatinya mereka sudah tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi. Nabi itu diuji, Pak. Itu bukan sekali dua kali, Pak. Nabi pernah diracun oleh wanita Yahudi. Pernah disihir. Coba bayangkan, Pak. Oleh Yahudi juga. Bahkan pernah didatangi oleh pembesar-pembesar mereka. Ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang kata mereka tidak akan mungkin mengetahui jawabannya kecuali dia seorang Nabi. Dan Nabi berhasil menjawabnya dengan tepat. Ya. Kemudian mereka juga melihat tanda kenabian yang ada di punggung Nabi. Macam tanda hitam yang menjadi tanda khas kenabian yang mereka ya tahu. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang paling banyak diutus kepada mereka Nabi, Pak. Bani Israel. Dan ini menjadi bagian dari yang sudah dilakukan, termasuk pendahulu-pendahulu mereka dari Bani Mustalik, Bani Qainuqa, ya. Dan kabilah-kabilah Yahudi yang lain, Bani Nadir, yang kemudian telah diusir Nabi SAW, ya. Itu sudah menjadi bukti yang tidak sedikit, tapi ya karena memang mereka orang yang sangat besar penentangannya kepada Islam dan kaum muslimin dari masa ke masa. Ya. Sehingga tidak perlu heran ketika kemudian sudah dengan bukti gamblang seperti itu pun mereka tetap melakukan penentangannya. Maka timbullah sesuatu yang berbeda di dalam hati seorang budak hitam milik Yahudi Khaybar tadi itu ketika mendengar istilah Nabi yang disebut oleh orang-orang Yahudi tadi. Maka kemudian ia pun segera menemui Rasulullah SAW dengan membawa kambing gembalaannya. Kemudian ia bertanya, apakah apa yang engkau sampaikan dan apa yang engkau serukan? Maka Nabi pun menjawab, aku menyeru kepada Islam dan agar engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Kemudian budak itu mengatakan, lantas apa bagian untukku jika aku bersaksi dan beriman kepada Allah? Maka bagimu surga, kata Rasulullah SAW, jika engkau mati di atas hal tersebut. Maka ia pun kemudian menyatakan masuk Islam. Ya. Sampai akhirnya kemudian dia ikut di dalam peperangan bersama dengan Nabi SAW, sehingga kemudian akhirnya beliau mati syahid, ya, di dalam peperangan itu, yang kemudian
Nabi SAW mendapati jenazahnya kemudian mengatakan Allah telah memuliakan hamba ini dan membawanya ke Khaybar. Sungguh aku telah melihat di atas kepalanya ada 2 bidadari, padahal dia belum pernah sujud kepada Allah sama sekali. Jadi pada peristiwa Khaybar ini juga ada seorang sahabat yang dulunya adalah seorang budak, masuk Islam tepat sebelum terjadi peperangan, kemudian meninggal dalam peperangan dalam keadaan syahid, padahal belum melakukan sujud sama sekali. Maksudnya belum sholat sama sekali. Ya. Masuk Islam perang syahid. Sebagian dulu ketika perang Uhud juga ada sahabat yang seperti itu kan. Dia awalnya di kubunya Khalid bin Walid saat itu, kemudian menemui Nabi SAW, kemudian masuk Islam, kemudian ketika terjadi peperangan sahabat tadi itu sudah berpindah kubu, kemudian syahid. Mengajarkan kepada kita bahwa hidayah itu betul-betul milik Allah, Pak. Tidak bisa kita mengharapkan, oh saya pengen dapat apa istilahnya, yang dapat hidayah itu adalah si fulan, tidak bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha. Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak menunjuki orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau sukai. Tidak. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya ketika kemudian Nabi berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Maksudnya Amr bin Hisham yang merupakan nama asli dari Abu Jahal, dan juga Umar bin Khattab, sama-sama Umar nama awalnya, ya. Itu Allah lebih memilih Umar. Meskipun Nabi cenderung Amr bin Hisham lah yang kemudian masuk Islam. Ya. Kenapa? Masih kerabat sendiri. Masih paman sendiri. Masih punya hubungan kedekatan dengan Nabi SAW yang harapannya kemudian menjadi asbab kemuliaan Nabi dan kaum muslimin nantinya. Ditambah lagi memang Amr bin Hisham saat itu memiliki kedudukan di mata orang-orang Quraisy. Walaupun Umar juga sama. Tapi ternyata Allah lebih memilih Umar daripada Amr, daripada Abu Jahal. Sekaligus juga mengajarkan kepada kita bahwa kemiskinan dan juga keterbatasan itu kadang-kadang menjadikan seseorang lebih dekat dengan hidayah. Sebagaimana juga kemiskinan juga menjadikan seseorang itu lebih dekat dengan asbab murka. Makanya Nabi juga pernah bersabda, innal faqra aqrabu lil kufri. Sesungguhnya kemiskinan, kefakiran itu lebih dekat dengan kekufuran. Ada orang-orang miskin itu yang karena kemiskinannya akhirnya kemudian dia masuk Islam, kemudian mendapatkan kemuliaan di dalam Islam dengan mati syahid atau kenikmatan-kenikmatan lain di dalam beribadah. Sebagaimana budak hitam yang menemui Nabi tadi itu. Ada juga yang kemudian dengan kemiskinannya tadi itu, akhirnya kemudian dia berpaling dari Islam, menjual Islamnya tadi itu hanya demi harta yang sedikit. Dan disadari atau tidak, sebagian besar pengikut Nabi di awal-awal keislaman, itu kebanyakan mereka adalah para budak dan para fakir miskin. Karena orang yang memiliki keterbatasan secara finansial tadi itu adalah orang-orang yang hatinya jauh lebih lembut dibandingkan mereka orang-orang yang sudah biasa tercukupi secara finansial. Lebih punya care yang lebih tinggi. Lebih peduli. Lebih mudah tersentuh dan seterusnya.
Walaupun kita juga tidak pungkiri banyak orang-orang kaya yang memiliki kelembutan itu. Tapi sebagian besar mereka yang kemudian dikaruniai kekayaan itu tidak memiliki kelembutan itu. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'amman tagha wa atharul hayatad dunya. Mereka orang-orang yang melampaui batas dan terpengaruh oleh dunia. Ketika kemudian dunia itu diberikan kepada mereka, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya jahimlah, neraka jahimlah yang kemudian menjadi tempat kembali mereka. Kemudian ada satu peristiwa juga tentang seseorang yang kemudian dia berperang di antara kaum muslimin tapi ternyata masuk neraka. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Ada seorang di antara kalian itu yang beramal dengan amalan-amalan penduduk surga hingga tampak di antara manusia bahwa dia adalah penduduk surga, padahal dia adalah penduduk neraka. Dan ada seorang yang kemudian mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka hingga tampak di mata manusia bahwa dia seakan-akan masuk neraka nantinya. Padahal dia adalah penduduk surga. Ya. Kenapa, Pak? Karena laki-laki yang kemudian berperang di di pasukan kaum muslimin tadi itu, saat kemudian banyak luka di badannya, dia nggak tahan. Kemudian dia meletakkan pedangnya tadi itu di antara kedua belahan dadanya tadi itu. Kemudian menekannya sehingga menusuk dadanya dan dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Artinya dia meninggalnya bukan karena peperangan tapi karena bunuh diri. Padahal dia banyak memenggal orang-orang Yahudi Khaybar di dalam peperangan itu. Maksudnya dia berdiri di antara kaum muslimin, berperang bersama dengan kaum muslimin, bahkan menjadi asbab kemenangan kaum muslimin, tapi ternyata dia tidak bisa bersabar. Padahal kalau seandainya memang takdir dia mati di situ, bersabar sedikit saja, itu akan menjadikan dia masuk surga. Tapi karena dia tidak bersabar, kemudian membunuh dirinya sendiri, Allah akhirnya takdirkan dia masuk neraka. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa di dalam meniti kebenaran itu, Pak, salah satu di antara hal yang paling krusial itu adalah kesabaran. Makanya kalau kita bicara tentang dakwah, dakwah itu tentang kesabaran. Kalau kita bicara tentang mengajarkan Islam itu adalah tentang kesabaran. Maka dalam hal apapun, dalam dakwah, dalam berperang, dalam pendidikan, dalam berumah tangga, di dalam bermuamalah, itu semuanya adalah tentang kesabaran. Makanya mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya, salah satunya adalah orang-orang yang sabar. Dalam ayatnya Allah menyebutkan innallaha ma'as sabirin, ya. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah menyiapkan balasan yang besar bagi mereka orang-orang yang sabar. Dan sabar itu tolak ukurnya adalah tidak mengeluh di dalam
menjalani aktivitas tadi. Dalam apapun di dalam beramal Islam ini, Pak, satu di antara substansinya adalah kesabaran. Apapun itu. Ngaji ya butuh sabar. Bagi yang ngajar, yang kadang-kadang ya tadi sing ngaji sithik gitu kan. Bagi yang diajar, kadang-kadang ngaji itu membosankan. Perasaan dari kemarin ngaji itu aja kok nggak nambah-nambah. Diulang lagi, diulang lagi. Gitu kan. Materinya itu lagi, gitu kadang-kadang. Ya. Tapi justru di situ godaan setannya. Wis tahu kuwi. Engko wae anggar materi wis ganti lagi ngaji. Wis kadung orang ngaji bablas, Pak, kadang-kadang. Jadi enggak ngaji. Ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita. Berumah tangga juga gitu, Pak. Dulu ketika belum nikah itu bayangannya, wah nikah enak. Apalagi nikah sama orang yang sama-sama sudah paham. Ternyata menjalani rumah tangga itu butuh kesabaran luar biasa. Diuji dengan finansial, diuji dengan karakter pasangan, diuji dengan anak-anak, diuji dengan berbagai macam ujian dalam rumah tangga tadi. Kesabaran yang dibutuhkan. Berdakwah juga begitu. Kalau orang bekerja itu gajinya cetok, Pak. Sekian. Lah kalau berdakwah itu apalagi dakwah di pedesaan, di pelosok, yang kemudian mereka secara finansial juga memiliki keterbatasan. Sebagaimana Nabi yang kemudian berdakwah di awal-awal dakwah beliau. Bukannya dapat duit, justru malah mengorbankan finansialnya tadi itu. Sebagaimana kita tahu Nabi itu kan menikah dengan Khadijah, Pak. Dan Khadijah saat itu adalah salah satu di antara wanita Quraisy yang paling kaya di Makkah. Itu hartanya habis, Pak, untuk mendukung dakwah Nabi selama berada di Makkah tadi itu sampai kemudian akhirnya Nabi hijrah. Kekayaannya justru habis untuk mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa semuanya butuh kesabaran tadi. Berperang apalagi? Namanya berperang itu kadang-kadang kesulitannya jauh lebih banyak daripada kesenangannya. Ya sebagaimana yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Harus melawan kelaparan, melawan musuh yang tidak tahu aturan. Ditambah lagi kemudian harus bertahan dalam segala keadaan. Belum lagi kemudian harus siap dengan segala macam bentuk pengorbanan. Yang mereka berperang meninggalkan keluarga mereka yang terkatung-katung di pengungsian. Ditambah lagi mereka sudah mengungsi pun masih diserang. Itu ujian bukan hanya ujian fisik, Pak, ujian psikologis juga. Dianya juga sedang berperang, diuji dengan peperangan, keluarganya sedang diserang. Coba bayangkan. Dua ujiannya itu, Masya Allah. Tapi ketabahannya luar biasa. Saudara-saudara kita di Gaza itu. Dan kita perlu banyak belajar dari mereka, Pak. Sesulit-sulitnya kita di Indonesia ini, ya. Kesulitan kita nggak sebanyak dan seberat mereka. Sesulit-sulitnya kita yang punya utang itu tanggung jawabnya cuma satu, Pak, bayar utang. Ya. Yang kalau sudah dibayar selesai urusan. Sesulit-sulitnya kita hari ini mungkin menghadapi pasangan, kita tidak harus berkorban meninggalkan pasangan kita untuk berperang, sedangkan mungkin pasangan kita juga sedang berjuang ketika kemudian mereka diserang oleh orang-orang Yahudi sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina.
Ketika keluarganya ngungsi ke Rafah, ternyata Rafah itu dibombardir oleh Israel. Jadi dari sejak awal peperangan sampai hari ini, Pak, fakta menunjukkan bahwa Israel itu bukan menargetkan Hamas yang secara arti adalah militer yang telah menyerang mereka. Dari awal sejak 7 Oktober, mereka menjadikan sasaran itu adalah warga sipil, para pengungsi. Ya. Yang mereka menyelamatkan diri karena ada konflik tadi itu, itulah yang kemudian justru diserang. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Dan itu sejak dulu kayak gitu, Pak. Nah, ketika perang Khandaq kan juga kayak gitu. Kaum muslimin sedang fokus melawan rombongan Ahzab, kelompok apa istilahnya orang-orang kafir yang bersatu melawan Nabi SAW. Orang-orang Yahudi nyerang anak-anak dan wanita dari belakang. Kepengecutan mereka itu sudah dari dulu seperti itu. Beraninya ngelawan wanita dan anak-anak. Beraninya ngelawan dari belakang. Beraninya ngelawan dari balik tembok. Dan semuanya ada real hari ini kita saksikan. Dan itu semuanya, Pak, butuh kesabaran luar biasa. Dalam hal apapun hari ini kita, di dalam memperjuangkan Islam kita itu, semuanya butuh kesabaran. Tidak bisa enggak. Makanya dakwah itu nggak perlu buru-buru. Harus begini, harus begitu. Kita harus segera bergerak nih, supaya khilafah cepat tegak. Yang akhirnya adanya adalah kaum muslimin yang kemudian jadi sasaran tembak. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, dikit-dikit ada kasus terorisme yang dituduh mesti kaum muslimin. Giliran jelas-jelas ada terorisme dan separatisme di Papua, dikatakan cuman gerakan bersenjata biasa aja. Dan itu bagian dari yang juga penting. Giliran kemudian ada ustadz, ada guru ngaji, ada mereka yang sumbangsih dalam memberikan bantuan kepada kaum muslimin, tiba-tiba dituduh teroris. Di satu sisi pelajarannya adalah bisa jadi mungkin kaum muslimin sebagiannya tadi itu kurang bersabar di dalam berdakwah. Sebagaimana isu tentang terorisme yang kemudian mengangkat tema khilafah. Sebagaimana saudara-saudara kita HTI misalnya, yang hari ini sudah tidak ada lagi HTI secara nama tadi. Walaupun dalam pengadilan gugatannya menang, Pak. Tapi ya kadang sudah terbunuh secara image di mata masyarakat, sehingga akhirnya mereka susah untuk mengembalikan kembali sebagaimana dulu tentang nama dan image mereka. Sudah sulit. Ya sebagaimana hari. Intinya dakwah itu tentang kesabaran. Kita nggak bisa memaksakan harus cepat, jadi nggak bisa. Makanya kalau dulu kan seringkali bentuk dakwahnya kan begitu. Kalau mau Indonesia makmur ya khilafah, tegakkan khilafah kan gitu kan? Ya, sampai akhirnya kemudian jadi fitnah di antara kaum muslimin sendiri, dan itu dimainkan oleh orang-orang kafir sedemikian rupa. Dan kalau kita kaji secara sejarah, Nabi itu 23 tahun, Pak, dakwahnya. Dari sejak beliau diangkat menjadi seorang Rasul usia 40 sampai beliau meninggal dunia.
Pelajaran yang kedua dalam dakwah itu adalah dakwah itu usaha seumur hidup kita. Jadi jangan pernah berhenti di dalam memuliakan Islam ini kecuali kematian sudah menjemput kita. Kalau belum ya terus berjuang, terus berdakwah, terus bangun sumbangsih nyata untuk Islam dan kaum muslimin. Kita dapati perjuangan kaum muslimin dari sejak awal, Nabi butuh 23 tahun. Khulafa Rasyidin kurang lebih 30 tahun totalnya, Pak. Sampai kemudian saat itu kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Pada masa Umar, dilanjut sampai pada masa Hasan bin Ali di tahun ke-30 Hijriah saat itu, ketika dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Itu pun tidak berhenti. Dilanjut Bani Umayyah selama sekian puluh tahun. Dilanjut lagi Bani Abbasiyah selama sekian puluh tahun. Dilanjut lagi Bani Umayyah di Andalusia kurang lebih 800 tahun. Dilanjut lagi Kesultanan Mamluk sekian puluh tahun. Dilanjut lagi Kesultanan Saljuk sekian tahun. Dilanjut lagi sampai Kesultanan Utsmani sampai 1924. Dan itu ternyata tidak berhenti di situ. Karena ternyata perjuangan kaum muslimin itu menyebar di mana-mana termasuk di Nusantara. Menurut catatan sejarah perjuangan Wali Songo di Indonesia itu kurang lebih sekitar 50 tahun berdakwah sampai menjadikan Jawa dan Sumatera yang secara umum termasuk wilayah-wilayah Nusantara seperti Kalimantan, Sulawesi, termasuk Papua yang awalnya adalah wilayah yang dihuni mereka orang-orang Hindu dan sinkretis Buddha, termasuk orang-orang animisme dinamisme itu, ya. Sampai akhirnya kemudian berubah menjadi wilayah yang mayoritas adalah muslim. Itu dakwah perjuangannya 50 tahun. Dan itu pun bukan satu orang maksudnya. Estafet di antara beberapa orang. Dari mulai dulu ada seorang dai yang menjelajah di seluruh wilayah Nusantara sampai ke Sri Lanka dan lain sebagainya. Ya, meninggalnya di Sri Lanka. Dan apa yang dilakukan beliau memetakan wilayah Nusantara yang akhirnya menjadi asbab kesadaran sebagian ulama Timur Tengah saat itu untuk datang ke Nusantara, mengkhususkan diri dan mendedikasikan diri untuk berdakwah di Nusantara. Dan itu kita dapati. Sampai ada satu keluarga pun juga berdakwah di Nusantara. Kakak, adik, termasuk anak-anaknya berdakwah di Nusantara. Dan itu bukan satu dua. Dan itu terus berlanjut. Sampai akhirnya timbullah perlawanan di Ponorogo. Dari sejak munculnya Raden Patah di Demak, berlanjut Sultan Agung, berlanjut kemudian Sultan Hamengkubuwono, berlanjut kemudian Pangeran Diponegoro. Perjuangan Islam itu tidak pernah berhenti. Ya, sekarang tugas kita melanjutkan perjuangan itu. Dan kita dari dulu masih Indonesia, yang Lampung bahasanya masih Lampung, yang Jawa bahasanya masih Jawa. Dan keberhasilan kita mengusir penjajah dari bumi Nusantara itu karena perjuangan kita yang terus berlanjut dan tidak pernah berhenti. Kita nggak mengalami sebagaimana saudara-saudara kita di Australia yang bahkan penduduk asli suku aborigin pun sampai tahun 2019 itu masih dikategorikan sebagai satwa. Dan siapa yang berkuasa di sana dan bahasa apa yang menjadi bahasa mereka,
adalah bahasa penjajahnya, Pak. Yang berkuasa penjajahnya dan bahasa yang digunakan sebagai bahasanya yang hari ini kita kenal Australia itu bahasanya apa, Pak? Bahasa penjajahnya. Kita lihat benua Amerika juga sama. Gitu. Sedangkan kita dari dulu ya masih gini-gini lah. Yang lay ya masih bahasanya lay. Yang apa namanya makane juga masih makane bahasanya. Ya. Yang Joko juga masih Joko bahasanya. Ya. Karena kita dari dulu berjuang mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan kita. Dan dari mana ruh perjuangan itu, Pak? Dari Islam, Pak. Bukan dari yang lain. Kalau jenengan mau tahu Sumatera, Sumatera itu Islam. Jejak Sumatera itu hampir semuanya Islam, Pak. Dari ujung Samudra Pasai di wilayah Malaka, perbatasan antara Sumatera dan Malaysia dulu, yang kekuasaannya sampai Patani, sampai apa namanya Burma dan sekitarnya itu. Termasuk sebagian besar wilayah Aceh dan sekitarnya itu. Kemudian kerajaan Aceh, Muslim. Siak, kerajaan Siak di apa namanya Pekanbaru, Kepulauan Riau, Muslim. Termasuk kemudian kerajaan yang ada di Lampung, Muslim. Palembang, Muslim, Pak. Jawa apalagi. Sejak Raden Patah saat itu berkuasa di Demak, yang awalnya adalah kadipaten dari kerajaan Majapahit, sampai kemudian akhirnya apa namanya berdiri kerajaan Islam Demak saat itu. Karena Sultan Brawijaya ke-7 kalau tidak salah itu yang merupakan pengkudeta terah asli Brawijaya. Sedangkan apa namanya Raden Patah itu saat itu adalah keturunan asli Brawijaya 4 ya kalau tidak salah. Jadi 5, 6, 7 itu semuanya pengkudeta. Ya. Yang itulah yang kemudian diperangi oleh Raden Patah, itu pun karena mereka sudah mengobarkan peperangan melawan dakwah Islam saat itu. Kalau seandainya mereka tidak melawan dakwah Islam saat itu, tidak berusaha memberangus dakwah Islam saat itu, mungkin Islam ya masih berdakwah seperti biasa dan tidak melakukan peperangan dengan mereka. Dan itu yang kemudian terjadi saat itu. Sampai akhirnya berdirilah kerajaan Islam Demak, kemudian berdirilah kerajaannya Sultan Agung, kemudian berdirilah kerajaan Islam Yogyakarta. Ya. Yang saat itu dengan segala macam bentuk perjuangannya. Sampai kemudian timbullah gerakan Diponegoro dengan perang Padrinya, ya. Semuanya itu bentuk perjuangan. Maka bersabarlah. Ya. Antum diamanai dakwah di Al-Ansor ya sabar wae. Entah nanti antum sampai tua atau nanti urusan generasi penerus antum yang meneruskan dakwah, itu yang penting tugas kita laksanakan aja. Sabar dengan itu. Awit biyen ngadain kajian yo semene-mene wae, ya udah sabar aja. Memang tugas kita untuk bersabar dan berdakwah. Bahkan ayat paling pendek saja, Pak, itu wasiatnya sabar, coba bayangkan. Silakan kaji Quran itu. Surat Al-Asr, surat favorit setiap imam dan mereka yang sholat sunnah. Ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sampai surat yang paling pendek pun wasiatnya tentang apa? Sabar, Pak. Coba bayangkan. Artinya kalau kita diminta untuk memberikan wejangan singkat,
Jangan lupa memberikan wejangan sabar, itu maksudnya. Dan salah satu di antara nasihat yang paling urgent untuk kita sampaikan adalah nasihat kesabaran. Ya. Jadi memang semuanya tentang sabar, Pak. Urip neng donya ki sabar gitu loh maksudnya. Cuma nunggu sampai mati tok, nggak lama. Kalau ternyata kita hidupnya usianya 10 tahun, ya cuma nunggu 10 tahun tok. Kalau kita sampai 50 tahun, ya nunggu 50 tahun tok. Habis mati udah nggak perlu sabar lagi. Kita suruh sabar itu cuma ketika hidup. Suruh sabar. Ya. Sampai surat terpendek di dalam Al-Quran pun wasiatnya tentang kesabaran. Maka aneh kita ini kalau tujuannya memuliakan Islam, tapi kitanya nggak sabar. Ya, sabar, Pak. Sabar, sabar. Ya, bersabarlah. Perjuangan kita masih panjang. Bukan hanya kita, perjuangan Islam ini panjang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai terjadi apa yang disabdakan Nabi, ya, apa namanya, innakum lataqtulunal yahud hatta yatawara min wara'il hajar wasyajar. Sesungguhnya kalian nanti, dalam hadis yang juga disebutkan, la taqumu sa'atu hatta yuqatilul muslimunal yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang Islam itu memerangi orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon, yang kemudian batu dan pohon itu semuanya mengatakan, wahai muslim, wahai hamba Allah, kemari, ada Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia. Sampai itu terjadi, dakwah kita akan terus berjalan. Jadi itu bukan hanya tugas kita, bukan hanya tugas generasi setelah kita, tapi itu tugas setiap orang yang beriman sepanjang masa dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini bagian dari yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan memberi nasihat setiap kita untuk terus bersemangat di dalam ikut andil dalam perjalanan dakwah Islam ini dan perjuangan Islam ini, sekecil apapun sumbangsih yang kita berikan. Meskipun hanya sekedar untuk menetapi sholat jamaah di masjid, meskipun hanya sekedar untuk melazimi majelis-majelis taklim, meskipun hanya sekedar untuk memberikan infak yang mungkin kalau dihitung secara nominal nggak ada signifikannya secara efek di dalam perjuangan ini. Tapi semuanya itu tidak kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.